Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali berkumpul. Tidak terasa hari ini sudah komsel besar ke-192. Tuhan Yesus baik, Dia yang mengumpulkan kita semua. Mari kita mau bawa hati kita untuk malam hari ini datang memuji dan menyembah Dia, menikmati firman-Nya. Mari semua kita mau buka hati kita. Kita akan buka komsel ini, kita mau teduhkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Malam hari ini, Engkau yang mengumpulkan kami semua anak-anak-Mu untuk berkumpul di dalam ruang Zoom ini, membuka hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, 1-2 jam ke depan kami rindu setiap kami mengarahkan hati hanya kepadamu. Berkati kami Bapa, hadirlah di tempat kami masing-masing. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Ampunkan segala salah dan dosa kami, layakkan setiap kami, dandani hati kami. Ini kami anak-anak-Mu, siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, satu hal yang kita rindukan adalah kita boleh terus ada di dalam hadirat-Nya, ada di dalam pelataran kasih-Nya. Mari malam hari ini mengawali komsel kita mau katakan kita mau ada di pelataran kasih-Nya, karena 1 hari di sana lebih berharga dibanding 1000 hari di tempat yang lain. Mari siapkan hatimu, buka mulutmu, lagukan lagu ini sebagai pernyataan iman kita, sebagai syukur kita, karena semua kita menikmati kemurahan demi kemurahan yang Dia sediakan bagi Anda dan saya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
kasih Bapa untuk setiap kemurahan yang kami terima hari demi hari. Sahabat terkasih, siapakah kita ini sehingga kita sungguh dipandangnya berharga di matanya? Apapun keadaan kita, Dia Allah yang baik. Dia Allah yang senantiasa bangga atas setiap kita. Kasih setianya itu tidak pernah hilang. Dan berkat-Nya itu senantiasa ada buat Anda dan saya. Mari malam hari ini kita mau terus naikkan syukur kita. Karena kasih setianya sungguh senantiasa ada melingkupi kita semua. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Benar Tuhan, dengan apa kami akan membalas setiap kasih-Mu, selain kami mau naikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mendengarkan setiap keluh kesah kami. Malam hari ini, kami mau terus percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ajaib,
Engkau Tuhanku yang dahsyat. Engkau senantiasa turun tangan untuk memberkati kami, memulihkan setiap hidup kami. Ya, seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sahabat terkasih, mari rasakan lagu ini. Katakan bahwa engkau sungguh percaya kita memiliki Tuhan yang ajaib. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Dia Allah yang sanggup mendengarkan setiap seru doa kita. Jangan ragu, terus serukan doamu. Walaupun kau belum melihat jawabannya, Dia bukan Tuhan yang tidak mendengarkan. Dia Tuhan yang ajaib. Mari terus percaya kepadanya. Mari terus serukan, katakan bahwa kita sungguh percaya bahwa Dia Allah yang ajaib dan dahsyat. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku.
kami anak-anak-Mu. Kami mau terus percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami. Engkau Allah yang sanggup untuk memberkati setiap kami. Kami mau terus tetap tenang di hadirat-Mu. Kami mau terus tetap ada di hadirat-Mu. Karena kami tahu, walaupun kami melewati lembah yang kelam, Engkau senantiasa menemani setiap kami. Roh-Mu itu senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Mari Bapa, alirkan terus kuasa dari tempat maha tinggi di tempat kami masing-masing saat ini. Kami mau buka hati kami. Mari sahabat terkasih, buka mulut-Mu, angkat tangan-Mu, arahkan hati-Mu. Mari kita datang untuk menyembah Dia. Dia Allah yang baik. Dia yang Allah yang mengalirkan setiap kasih-Nya buat kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu
Terus nikmati hadiratnya. Terus nikmati hadiratnya yang malam hari ini ya curahkan buat kita semua. Terus rasakan kebaikannya. Terus angkat tangan. Nikmati hadiratnya. Dia yang malam hari ini memelukmu dengan kuat. Dia yang malam hari ini memegang tangan. Terus arahkan hatimu kepada-Nya. Puji Dia, sembah Dia. Oh ya na ya na ya na ya. Oh ya na ya na ya. Engkau mulia, Engkau Allah. Oh ya na ya na ya. Kami memuji, kami menyembah, sebab Kau Allahku, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, kekuatanku, gunung batuku. Oh ya na ya na ya. Herayata Panasya. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami anak-anak-Mu. Terima kasih buat urapan baru yang Kau curahkan bagi setiap kami. Tidak ada satu pun yang terlewat Bapa. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang malam hari ini memenuhi haus dan lapar kami akan Engkau. Engkau yang malam hari ini mengangkat setiap kekhawatiran kami. Engkau yang malam hari ini mengangkat setiap ketakutan kami. Engkau menggantikannya dengan damai dan sukacita di hati kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirat-Mu sungguh indah. Kami tidak mau pergi. Kami tidak mau kehilangan hadirat-Mu. Kami mau tetap ada. Malam hari ini, Kau yang mengurapi anak-anak-Mu Pak Paulus dan Bu Vila. Untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi mereka Bapa, kuduskan, sucikan, tahirkan mereka. Setiap yang keluar dari mulut mereka Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. Menjadi kekuatan buat setiap kami. Sehingga roh kami kuat di dalam Engkau. Tabung minyak kami malam hari ini kembali penuh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Jelas? Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tema kita malam ini bagaimana mendengarkan suaranya. Bapak Ibu, saya ada satu pertanyaan sebelum kita mulai. Bapak Ibu sungguh ingin mendengarkan suara Tuhan? Serius? Kalau Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu, maka kehidupan Bapak Ibu akan berubah. Nanti saya akan terangkan. Karena yang Bapak Ibu maksud adalah mungkin saya mau mendengar suara Tuhan supaya hutang saya lunas. Tuhan tidak mau berbicara soal-soal begitu. Ketika dia berbicara dengan Anda, maka dia mau menyampaikan rancangan besarnya. Malam hari ini, saya mau mengajak kita membuka dari Injil Lukas. Lukas bab 10. Lukas bab 10. Silakan. Ayat 38. Lukas bab 10 ayat 38. Sudah ketemu? Lukas bab 10 ayat 38. Bapak Ibu, sebelum RPH ke berapa yang paling terakhir? Ke-17 ya? Ke-17 ya. Rata-rata kalau yang ikut Zoom kan biasanya sekitar 120, 130 sebelum RPH. Lalu kemudian setelah RPH saya lihat di grup kayaknya ada penambahan, mungkin kurang lebih ada 100 orang gitu loh. Tetapi yang ikut Zoom malah tinggal 107. Kemanakah yang 130 orang itu? Pada kemana ya Bapak Ibu? Jadi dari histori selalu kayak begini. Misalnya orang ini dia mulai meninggalkan Komsel 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ke-5 kali dia datang mau minta konseling. Jadi Bapak Ibu mau konseling atau mau minta jadwal konseling atau mau mendengarkan firman Tuhan? Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di tengah segala kesibukan kami pada malam hari ini, kami mau duduk diam untuk mendengarkan suaramu. Karena ketika kami mendengar suaramu, ketika engkau berbicara kepada kami, maka hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami akan berubah total. Terima kasih Tuhan. Saat ini biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami. Singkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakan kepada kami yang lapar dan haus akan Engkau. Pakai hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Yang pertama, yang paling umum adalah kita semua sama-sama tahu. Merenungkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak merenungkan firman Tuhan,
artinya tidak mau membaca kitab suci, Anda akan kesulitan mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu mulai diajari perlahan-lahan untuk belajar mengenali suara Tuhan. Jadi lebih tepatnya sebetulnya bukan bagaimana mendengarkan suara Tuhan, tetapi bagaimana mengenali suara Tuhan. Kenapa? Kalau Anda dan saya tidak mengenali suara Tuhan, bahkan Tuhan berbicara kepada Anda sekalipun, Anda tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan di dalam kitab suci. Jadi yang pertama apa tadi? Merenungkan firman Tuhan. Kenapa tidak membaca firman Tuhan? Karena kalau kamu baca, kita akan membaca sekilas. Tapi kalau merenungkan, kita mencoba untuk mengingat berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Makanya disebut merenungkan. Merenungkan artinya meditasi. Merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, duduk dekat kaki Tuhan yang kita kenal sebagai berdoa. Bagaimana mendengarkan suaranya? Bapak Ibu harus duduk dekat kakinya. Hanya ketika Anda dan saya duduk dekat kaki Tuhan, Anda dan saya dapat mendengar suaranya dan mengenali apa kehendaknya untuk Anda. Di dalam Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42, ini adalah kisah tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Kita sama-sama tahu bahwa Maria dan Marta memiliki satu saudara lagi yang disebut sebagai, yang bernama Lazarus, yang Yesus bangkitkan dari kematian. Tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta. Jadi yang pertama menerima Yesus itu siapa? Marta. Siapa? Katakan Marta. Marta menerima Yesus di rumahnya. Artinya apa? Marta adalah tuan rumah. Tuan rumah pertama yang disebut Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudari, bukan saudara tapi saudari, yang bernama Maria. Jadi di rumah itu ada dua perempuan, yang satu Marta, yang kedua adalah Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Syarat utama untuk mendengarkan suara Tuhan adalah Anda harus duduk dekat kaki Tuhan. Lalu apa artinya duduk dekat kaki Tuhan? Duduk dekat kaki Tuhan artinya Anda tidak memiliki jarak. Anda tidak ada penghalang dan celah. Apa itu penghalang, Bapak Ibu? Dosa, kepahitan, dendam, apapun juga yang dapat mengganggu hati Anda, itu adalah jarak, itu adalah celah, dan itu adalah penghalang. Penghalang itu harus Anda singkirkan, Anda baru dapat duduk dekat kaki Tuhan. Bapak Ibu,
Kita tidak dapat berdoa dengan menyimpan dendam, kemarahan, kebencian, kepahitan. Itu semua membuat doa Anda sia-sia. Kenapa? Anda tidak dapat mendengar suara Tuhan. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Artinya apa? Yang pertama, tidak ada jarak. Duduk dekat kaki Tuhan memiliki pengertian yang lain yang tiba-tiba muncul kepada saya saat ini. Apa artinya? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Duduk dekat kaki di bawah. Artinya, untuk mendengar suara Tuhan, Anda harus duduk dekat kakinya. Tidak ada penghalang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya tanpa diganggu oleh apapun juga. Bapak Ibu, ada satu persoalan di dalam gereja kita. Tidak mudah bagi kita ketika hari Minggu untuk benar-benar khusyuk, hikmat untuk merayakan Ekaristi. Kalau mau jujur, saya lebih suka misa harian dari Senin sampai Sabtu. Kenapa? Di hari Minggu sangat amat berisik. Orang tua membawa anak-anaknya dan anak-anak itu membawa mobil-mobilan, didorong jatuh. Jadi satu kali misa 1 jam itu mobilnya jatuh beratus-ratus kali gitu loh. Saya pikir saya mau balik badan dan omelin, tapi nanti mereka bilang bukankah ini yang bawa firman di KPH ini. Jadi saya mengurungkan niat saya. Tapi kalau dulu benar-benar saya balik badan dan saya marahin. Sekarang saya sudah bertobat Bapak Ibu, saya sudah lahir baru. Sangat sulit bagi kita untuk terus mendengarkan perkataan Tuhan. Kenapa? Banyak gangguan. Yang tadi adalah gangguan dari luar. Tetapi bahkan ketika Anda sendirian di satu ruangan, di kamar doa Anda, gangguan itu tetap ada. Di mana? Pikiran Anda. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria meditasi di hadapan Tuhan, mendengarkan setiap perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Bapak Ibu, perhatikan di sini. Bahkan ketika Anda duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan suaranya, akan ada datang orang untuk memisahkan Anda dari Tuhan, atau akan datang orang untuk menggeser posisi Anda. Marta datang mendekati Yesus. Suruhlah dia membantu aku. Marta meminta kepada Yesus untuk menggeser posisi yang paling berharga dari Maria. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan
banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, saya pernah mendengar beberapa orang berkhotbah tentang perikop ini menjelaskan tentang Marta dan Maria adalah gambaran dari dua jenis pelayanan. Yang satu adalah pelayanan aktif, yang satu pelayanan kontemplatif. Dua-duanya bagus dan dua-duanya saling melengkapi. Apakah betul seperti itu? Perhatikan apa yang Yesus ucapkan. Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu." Berapa yang perlu, Bapak Ibu? Satu. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa bagian yang terbaik? Bagian yang terbaik dalam hidup Anda dan saya adalah duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Jadi saya tidak setuju yang mengatakan bahwa kedua-duanya sama-sama penting. Yang paling penting, yang paling utama dan yang terbaik adalah duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya, mendengarkan suaranya. Setelah itu selanjutnya baru Anda aktif untuk melayani, melakukan pelayanan dan sebagainya. Jadi sebelum Anda duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya, memilih tempat yang terbaik itu, Anda tidak dapat melayani. Pelayanan Anda hanya bersifat pelayanan sosial. Kalau yang Marta lakukan juga sama-sama penting, artinya apa? Dia melayani juga penting, dia aktif. Maria duduk mendengarkan, dia kontemplatif, dia juga penting. Maka Yesus akan berkata, Marta dan Maria kedua-duanya sama-sama penting. Tetapi Yesus tidak berkata demikian, bukan? Satu yang paling penting dalam hidup kita, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Oke, jadi sekarang bagaimana mendengarkan suaranya? Mendengarkan suaranya adalah Anda duduk dekat kaki Tuhan. Tidak ada jarak, sangat dekat, sangat intim, tidak ada penghalang, dan kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tadi ada 2 poin. Poin pertama, mendengarkan suara Tuhan adalah merenungkan firman Tuhan. Yang kedua adalah duduk dekat kaki Tuhan, berdoa tanpa penghalang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. 2. Yang ketiga, bagaimana mendengarkan suaranya? Mari kita buka dari 1 Samuel bab 3. 1 Samuel bab 3. 1 Samuel bab 3. Sudah ketemu? 1 Samuel bab 3, oke? Ketemu? Bapak Ibu harus melihat teks baru bisa mendengarkan apa yang saya jabarkan. Semuanya sudah ketemu? 1 Samuel bab 3 ayat 1. Oke? Yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Pertama, merenungkan firman Tuhan. Kedua, duduk dekat kaki Tuhan. Yang ketiga, Anda dan saya membutuhkan seorang mentor. Seorang pembimbing rohani. Seorang mentor akan mengguide Anda untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita lihat. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Samuel masih sangat kecil. Dia di bawah pengawasan Imam Eli di bait suci. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Nah, Bapak Ibu,
Pada masa itu Tuhan jarang berfirman kepada Israel dan tidak juga memberikan banyak penglihatan. Apa artinya? Artinya di sini ada satu masa kekelaman. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Nah, di sini mau dikatakan Samuel mendengar suara Tuhan. Di mana? Di bait suci, di bait Allah. Samuel berada di bait suci dan dia mendengar suara Tuhan. Musa ketika pertama kali dia mendengar suara Tuhan, dia berada di gunung Allah. Bapak Ibu tidak dapat mendengar suara Tuhan di diskotik, di bar, tidak bisa. Anda harus berada di tempat yang tepat. Samuel telah tidur, dia tidur di mana? Di bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Bapak Ibu perhatikan. Ini adalah suara pertama yang Samuel dengar ketika Tuhan mau mulai untuk berbicara kepada Samuel. Tuhan berbicara kepada Samuel dengan suara Eli. Kenapa Samuel berlari kepada Eli? Karena dia mendengar suara Imam Eli. Jadi Tuhan berbicara kepada Samuel menyerupai suara Eli. Tuhan tidak berbicara kepada Samuel lewat badai, lewat angin atau apa, tetapi dengan suara yang biasa Samuel kenal. Ini adalah cara Tuhan mendidik kita semua, Anda dan saya. Mendidik Samuel perlahan-lahan, step by step. Ayat ke-6. Ayat ke-5, Eli mengatakan, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Ayat ke-6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, yang kedua kali. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Kedua kali. Ayat ke-7, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Artinya dia benar-benar belum tahu apa itu suara Tuhan, apa itu vision, apa itu penampakan. Belum. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Kita sama-sama tahu bahwa Eli, Imam Eli, yang kedua anaknya juga menjadi imam dan menjadi imam yang tidak baik, tidak cukup baik di hadapan Tuhan Eli. Tetapi Tuhan tetap memakai dia, tetap dapat memakai dia untuk apa? Untuk berbicara kepada Samuel
untuk mendidik, untuk mentoring Samuel, untuk membimbing Samuel. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila Tuhan memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan. Ini bukan datanglah firman Tuhan. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Nah, Bapak Ibu, saya katakan, ketika seseorang belum dapat menangkap suara Tuhan, bahkan Tuhan berbicara kepada Anda 3 kali sekalipun, Anda tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Betul? 3 kali. Tuhan berbicara di dalam bait suci kepada Samuel 3 kali. Samuel tidak tahu. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Seorang mentor atau seorang pembimbing rohani Anda akan menuntun dan membimbing Anda untuk mengenali suara Tuhan. Tanpa seorang mentor atau seorang pembimbing rohani untuk memberikan panduan, guidance kepada kita, bahkan Tuhan berbicara kepada kita 3 kali, sangat jelas, kita pun tidak dapat mengenali bahwa itu adalah suara Tuhan. Jadi, bukan berarti Tuhan tidak pernah berbicara kepada kita. Tetapi seringkali yang terjadi adalah Anda dan saya tidak mengenali itu adalah suara Tuhan. Anda dan saya butuh dibimbing oleh orang yang rohaninya lebih di atas kita. Kita perlu merendahkan diri di hadapan mentor-mentor kita, pembimbing rohani. Orang ini dapat membimbing kita. Orang ini membawa kita sampai pada tingkat iman seperti ini. Anda dan saya butuh merendahkan diri untuk belajar. Jangan, saya sudah tahu. Ini saya sudah tahu. Semuanya saya sudah tahu. Siapa yang mau ngajari Anda? Samuel, kalau kita lihat 3 kali Tuhan memanggil dia, Samuel, dia berlari kepada Eli. Artinya apa? Samuel sangat taat. Samuel sangat taat. Oke. Merenungkan firman Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan, yaitu berdoa. Anda dan saya membutuhkan seorang mentor. Saya juga sangat membutuhkan seorang mentor. Seorang hamba Tuhan yang berbicara kepada saya. Banyak orang ingin mendengar suara Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda sungguh siap ingin mendengar suaranya? Sungguh siap ingin mendengar suaranya. Kenapa saya bertanya begini? Sekali Tuhan berbicara kepada Anda, seumur hidup,
hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Oke, saya akan membuka secara singkat Kejadian bab 12 ayat 1. Secara singkat. Kitab Kejadian bab 12 ayat 1. Mau singkat atau mau yang versi panjang, terserah. Nanti saya diomelin sama Villa, dia masih banyak yang harus disampaikan. Karena saya dapat tema ini dari Villa. Oke, Kejadian bab 12 ayat 1. Sudah ketemu? Sudah ketemu, guys? Sudah? Kalau sudah, kita spill satu-satu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini pertama kali Tuhan berbicara kepada siapa? Abram. Abram adalah Abraham sebelum dia berubah nama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Artinya apa? Tuhan berbicara kepada Abram. Nah, tadi saya bertanya, apakah Anda sungguh siap ingin mendengar suara Tuhan? Jangan-jangan yang Bapak Ibu pikirkan adalah kalau saya mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada saya bahwa jangan takut, hutangmu nanti ada yang lunasin. Yang kamu minta ini rumah nanti tahun depan akan siap. Mungkin yang Anda pikir adalah itu. Itu tidak salah. Tuhan akan berikan semuanya ketika Anda sudah melakukan yang pertama. Apa yang pertama? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Mobil ditambahkan, rumah ditambahkan, istri ditambahkan. Maksudnya yang belum punya istri dikasih istri seperti Kevin. Ya, harta ditambahkan, semua ditambahkan. Itu adalah bonus. Tapi yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, setiap orang yang mendengarkan suara Tuhan, hidupnya berubah. Apakah setiap orang yang mendengarkan suara Tuhan langsung melakukan apa yang Tuhan katakan? Tidak. Ada seorang muda berlari-lari mendapatkan Yesus di dalam Injil. Ditulis oleh Matius dan Lukas. Lalu orang itu bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan untuk masuk ke dalam hidup yang kekal?" Yesus katakan, "Lakukanlah 10 perintah Allah ini." 10 perintah Allah sudah saya lakukan sejak saya di sekolah minggu. Lalu Yesus memandang dia dan menaruh kasihan. Lalu Yesus berkata, "Kamu jualah milikmu, berikan kepada orang miskin, datanglah kemari, ikutlah aku." Apa artinya Bapak Ibu? Orang ini sudah melakukan 10 perintah Allah sejak masa kanak-kanak sekolah minggu. Tetapi Tuhan melihat dia apa? Orang ini pertama kurang memiliki kasih, tidak pernah berbagi. Orang ini akan terperangkap oleh kemelekatan akan hartanya. Makanya Yesus katakan lepaskan itu. Nah, orang ini mendengar suara Tuhan, tetapi pergilah ia dengan sedih. Alkitab mencatat, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Betul, nanti cari di Injil Lukas dan Matius. Oke. Jadi tidak setiap orang yang mendengarkan suara Tuhan pasti mau mendengar, pasti mau melakukannya. Tuhan berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Pertanyaan saya, apakah Tuhan mengatakan sebuah negeri yang indah dan sebagainya? Ayat pertama ini belum. Betul? "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur." Bapak Ibu, ketika Anda dan saya, ketika Abram atau kita semua
dipanggil untuk diberkati menjadi sebuah bangsa yang besar, keluarga yang besar, bisnis yang besar, perusahaan yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Tujuannya hanya satu, supaya apa? Anda dan saya menjadi berkat, dan engkau akan menjadi berkat. Kalau Tuhan memberkati saya dengan gaji ratusan juta, artinya Dia mau memakai saya untuk membagikan berkat. Amin. Yang gaji ratusan juta tidak berani jawab. Di sini ada beberapa CEO tidak berani jawab. Di ruangan ini ada beberapa CEO tidak berani jawab. Kalau Tuhan memberkati Anda dengan ratusan juta atau puluhan juta, artinya memang Dia ingin memakai Anda untuk menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi gereja, berkat bagi pelayanan, berkat bagi banyak. Jadi Tuhan tidak memberkati Anda dan kemudian berhenti di situ. Tidak, itu bukan cara kerja Tuhan. Bapak Ibu, untuk menjadi berkat tidak butuh ratusan juta atau puluhan juta. Janda miskin memberikan 2 peser. Apa artinya 2 peser? 2 peser itu tidak ada artinya hanya untuk makan 1 kali. Dia memberikan semuanya, itu artinya apa? Dia memberikan totalitas dari hidupnya. Kenapa? Setelah dia memasukkan 2 peser, dia tidak makan lagi hari ini, kemungkinan dia akan mati. Tapi Tuhan katakan, inilah yang terbesar dibandingkan yang Anda kasih ratusan juta itu. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Apakah ini firman Tuhan? Ini firman Tuhan. Tuhan katakan, aku akan memberkati orang. Kalau seseorang dipilih Tuhan, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, kita memberkati orang itu, maka Tuhan memberkati kita, memberkati Anda. Tapi kalau Anda mengutuk orang itu, Tuhan mengutuk Anda. Yang ngomong firman Tuhan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Tuhan, saya sudah berumur 75 tahun, saya seharusnya menikmati hidup, membeli sebuah rumah di pinggir pantai di Bali, setiap hari melihat sunset. Tapi Tuhan katakan, pergilah ke sebuah negeri yang akan kutunjukkan. Dan kita sama-sama tahu, Abram di sana menjadi orang asing. Ketika Tuhan berbicara kepada Anda dan Anda mendengar suara Tuhan, suara Tuhan tidak serta-merta berbicara tentang menyelesaikan persoalan Anda. Tetapi Tuhan akan berbicara tentang proyek besar yang akan Anda emban. Jadi, yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan. Kedua, duduk dekat kaki Tuhan tanpa halangan. Ketiga, Anda dan saya membutuhkan mentor, pembimbing rohani. Kalau Anda dan saya sungguh-sungguh siap untuk mendengarkan suara Tuhan, artinya Anda dan saya siap untuk berubah hidup Anda dari yang tadinya Anda mau pensiun umur 75, baru mulai dipanggil, maka Tuhan akan berbicara kepada Anda malam ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Suster semuanya, saya lanjutkan bagaimana mendengarkan suaranya.
Pak Paulus tadi jelasin sudah lengkap banget sebenarnya. Tapi apakah semua di sini masih mau mendengarkan suara Tuhan setelah penjelasannya? Apakah kita semua bisa mendengarkan suara Tuhan? Alkitab mengatakan jika kita sungguh-sungguh menjadi domba dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Gembala yang memimpin hidup kita, kita pasti bisa mendengarkan suaranya. Banyak orang merasa ini sesuatu yang terlalu tinggi. Tidak mungkinlah di zaman ini bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan banyak orang tidak sabar menantikan waktunya Tuhan untuk bicara. Dan akhirnya melakukan sesuatu dengan keputusan-keputusan sendiri. Seperti bangsa Israel yang akhirnya menyembah lembu emas karena tidak sabar menantikan Tuhan. Bisa mendengarkan suara Tuhan itu sangat penting di dalam perjalanan iman kita. Karena akan ada banyak suara yang akan mengganggu kita, mengintimidasi, mendistrak kita supaya kita salah jalan. Hidup ini cuma sekali. Jadi kalau kita tidak dituntun oleh Tuhan, kita akan salah jalan. Karena iblis akan berjuang untuk membelokkan terus dari rencana Tuhan. Kita akan salah ambil keputusan, salah pilih suami, salah pilih istri, salah pilih pekerjaan, salah pilih pelayanan. Jadi tidak semua pelayanan itu dari Tuhan. Suara dunia, suara musuh akan membuat kita sulit mendengarkan suara Tuhan. Musuh akan membuat kita terhalang terus dengan kesibukan, arus dunia, dan banyak gangguan-gangguan sehingga kita sebagai domba tidak pernah bisa mendengarkan suaranya. Tadi contoh ada yang sibuk pelayanan, tapi dia tidak tahu apakah ini pelayanan dari Tuhan. Mungkin dia berpikir, ya nggak apa-apa karena kan saya hidup untuk Tuhan, saya melayani Tuhan. Dan Anda melihat mungkin ada 1-2 domba yang Anda selamatkan dalam pelayanan Anda. Padahal jika Anda mendengar suaranya, Anda dituntun olehnya, mungkin Tuhan akan pakai Anda untuk menyelamatkan 100 jiwa. Tetapi musuh membelokkan Anda. Apakah benar pelayanan yang Anda lakukan adalah yang Dia inginkan? 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba jantan. Tadi kita sudah dengar tentang Maria dan Marta. Marta itu apa sih salahnya? Dia melayani untuk Tuhan Yesus makan loh. Tetapi Tuhan melihat yang paling penting yang dilakukan oleh Maria. Duduk mendengarkan dan ketaatan akan suara Tuhan lebih baik dari segala pelayanan yang kita lakukan. Baik itu uang kita yang kita persembahkan, waktu kita, pelayanan, semua itu baru berarti kalau kita mau taat mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di mana kita harus menabur, di mana kita harus melayani. Kita harus mendengar dulu baru kita bisa memilih jalan-jalan hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Suara Tuhan itu divine direction, tuntunan ilahi yang tidak pernah salah. Ketika seseorang berjalan di dalam tuntunan ilahi, dia akan berhasil menyelesaikan visi dan misi yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Sehingga hidup ini tidak sia-sia. Nabrak sana, nyoba sini, nikah satu, nikah yang kedua, nikah ketiga, cerai lagi. Habis waktu. Hidup menjadi tidak berarti. Jadi sangat penting untuk kita mendengarkan suaranya. Banyak orang mencari orang pintar, keperamal supaya mendapatkan tuntunan
bagaimana harus ambil keputusan, bagaimana melangkah untuk bisnis, mungkin untuk jodoh, untuk sekolah, untuk pekerjaan, apapun. Tetapi mereka melupakan ada Allah yang maha besar, yang maha bijaksana, yang bisa berbicara untuk kita. Mendengarkan suara Tuhan bukan hanya untuk orang-orang elit rohani, pastor, suster, nabi zaman dulu, pendoa. Tetapi Tuhan katakan semua dombanya bisa mendengarkan suara sang gembala. Ini ada di dalam Yohanes 10 ayat 27. Ini bukan saya yang berkata. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus, bukan rasul-rasul. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita adalah domba-dombanya, kita pasti mendengarkan suaranya dan mengikuti Dia. Dari awal kisah Kejadian, Tuhan menciptakan manusia untuk bisa mendengarkan suaranya. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kalau dari ayat di atas, saat Tuhan memanggil manusia itu, apakah mereka sudah jatuh ke dalam dosa? Sudah. Tetapi Allah tetap memanggil Adam, seperti seorang papa mencari anaknya yang hilang. "Anakku, di mana engkau?" Karena sebelumnya mereka bisa berkomunikasi. Mereka berelasi dengan intim di Taman Eden itu antara Bapa dan anak. Di sini kita bisa melihat betapa Allah itu setia, sekalipun manusia sudah berdosa. Allah tidak berubah, tetap memanggil. Dia tetap memanggil Anda dan saya. Tetapi yang berubah apa? Respon manusia. Ketika Adam mendengar suara Tuhan, ia melarikan diri dan bersembunyi karena dia sudah berdosa. Itulah cara musuh memisahkan kita dari Bapa. Dia membujuk, menggoda supaya Anda dan saya jatuh ke dalam dosa dan bersembunyi dari Allah. Lari dari Allah dan tidak tahan di hadiratnya untuk mendengarkan suaranya. Mereka yang masih di zona nyaman dan terikat dengan dunia, dengan seluk-beluk segala dosa, mereka takut untuk mendekat. Tidak semua orang mau mendengar. Mereka memilih jaga jarak dengan Tuhan. Karena tadi Pak Paulus bilang, ketika Tuhan berbicara, hidupmu akan berbeda. Karena ketika Tuhan berbicara, Dia menuntut ketaatan. Jadi untuk mendengarkan suaranya, langkah pertama itu pertobatan. Merendahkan diri, duduk di bawah kaki Tuhan seperti ayat tadi. Ini juga salah satu senjata di dalam RPH, pengakuan dosa. Makanya orang ikut RPH, kok jadi peka ya dengar suara Tuhan? Kita dengar dari berbagai kesaksian yang kita share di dalam grup. Mendengar membutuhkan ketaatan. Mendengarkan suara Tuhan butuh hati yang taat. Karena suara Roh Kudus
tidak selalu menghibur, tidak selalu meneguhkan, tidak selalu suara yang ingin kita dengar. Ada kalanya dia menegur dengan keras. Disitulah butuh ketaatan untuk mendengarkan dia dan melakukan apa yang disuruhkannya. Saya pernah suatu waktu saat saya hening berdoa memohon belas kasihan Tuhan, Roh Kudus menegur saya. Dia mengingatkan saya beberapa waktu itu saya kurang sabar dengan seseorang. Dan hati saya ada kekesalan kepada orang ini. Roh Kudus menegur saya, kamu kurang sabar. Saya menangis, saya tertegur, tertampar. Benar, saya kesal, saya kurang sabar. Walau saya gak ribut sama orang ini, tetapi hati saya kesal. Dan Roh Kudus ada di sana saat saya kesal. Dia melihat kerusakan dan kecemaran hati saya. Tapi di tengah saya menangis itu pun saya membela diri. Saya mau menjelaskan ke Tuhan, gini loh persoalannya Tuhan. Pikiran saya mulai mengingat-ingat kembali yang terjadi, urutan peristiwanya. Saya mau jelasin ke Tuhan. Saya merasa saya tidak bersalah. Bahkan saya tidak ribut dengan orang ini, tapi hati saya kesal emang. Ternyata Tuhan tidak tertarik mendengar pembelaan saya. Dan Tuhan tidak tertarik membahas siapa yang salah di antara kami. Dia hanya mempersoalkan saya kurang sabar. Ingat, ketika Tuhan berperkara denganmu, ketika Tuhan mulai berbicara dengan engkau, Tuhan tidak sedang berurusan untuk mengubah orang lain. Tetapi Tuhan sedang ingin mengubahmu. Maukah engkau taat dibentuknya? Maukah engkau taat diubahnya seperti yang dia mau? Terus apa yang harus saya lakukan? Waktu itu saya tanya Tuhan. Roh Kudus suruh saya minta maaf. Saya pikir oke, nanti saya akan cari waktu yang tepat, saya akan minta maaf kalau hati saya sudah siap. Tapi Roh Kudus mendesak saya sekarang juga. Akhirnya karena saya sedang berdoa untuk sesuatu, saya sedang butuh jawabannya, hati saya harus selesai dengan persoalan ini. Akhirnya saya belajar taat, saya lakukan apa yang saya dengar darinya. Saya ambil handphone, saya minta maaf. Dan hari itu rekonsiliasi terjadi, saya menang hari itu. Musuh ingin sekali kita tetap menyimpan kesal, kepahitan, kemarahan, dan melupakan banyak peristiwa supaya berlalu tanpa diselesaikan. Sehingga dia punya legal akses masuk ke hati kita dan mulai mengacaukan yang lainnya. Supaya banyak delay terjadi di dalam kehidupan kita. Delay berkat yang tadinya harusnya sudah dapat jodohnya tahun ini. Tapi karena enggak taat sama Tuhan, enggak mau dengar suara Tuhan, kepending. Delay kesembuhan, delay pemulihan, delay kelepasan. Banyak berkat yang ke-delay, ketunda, kepending. Trust and obey. Itu yang menjadi tagline kita di komunitas sekarang, trust and obey. Jadi ketika kita mendengar suara Tuhan, kita harus percaya bahwa Dia tidak pernah salah. Apa yang Dia suruh pasti untuk kebaikanmu, bagian kita hanya taat. Seperti ada kesaksian beberapa hari lalu dari salah satu sahabat kita di grup KPH, bagaimana dia mendengarkan suaranya. Ada ditulis di situ, suara Tuhan sangat jelas. Dan bagaimana dia taat mau melakukan yang Tuhan suruhkan. Jadi sangat-sangat penting untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya terus terang, saya sharingkan di sini. Orang ini ketika dia konseling, saya dengan sangat buru-buru bilang seperti ini. Kalau gitu kamu keluar dulu sementara. Karena saya takut dia mati dipukul.
Saya takut dia mati di KDRT ini. Saya melihat ini sudah benar-benar kekerasan. Saya tidak pernah boleh tanya yang konseling dengan saya tidak pernah menyuruh orang keluar dari rumah. Tapi yang kasus dia, saya suruh dia, kamu keluar sebentar mungkin, untuk supaya aman, supaya tidak mengalami kekerasan ini. Waktu saya ngomong itu, saya belum mendengar suara Tuhan. Tapi karena saya terburu-buru, beberapa waktu kemudian Tuhan bicara, Tuhan bilang, tahan. Bahkan saya sudah mau kasih kontak untuk dia cari rumah kontrakan. Tuhan suruh saya tahan. Tanyakan kepada dia, saat apa dia sampai dipukul? Saat apa pertengkaran seperti apa terjadi? Ternyata kekerasan itu bisa timbul ketika lawan ini juga menjawab, juga membantah seperti itu. Nah, saya bilang mulai sekarang coba kamu belajar diam. Dan akhirnya dia mengakui bahwa dia mendengar suara itu dari Tuhan. Coba bayangkan, kalau kita nggak mendengar suara Tuhan, kalau saya waktu itu buru-buru dan dia akhirnya keluar, mungkin keluarga ini bisa terpisah selamanya. Karena itu bukan suara Tuhan. Saya hampir melakukan kesalahan kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Padahal Tuhan mau bentuk dia lewat pasangannya. Ketika dia mau diam, ketika dia mau taat, pasangan ini juga berubah. Dia enggak lagi sangar, dia enggak ada di kesaksiannya. Coba baca ulang. Tuhan bisa ubah dia. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan akan mengubah pasangan ini. Pasti berubah. Kalau satu orang mau bayar harga, istrinya ini mau taat mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan akan tuntun dia, suami ini pasti berubah. Keluarga ini pasti dipulihkan. Itu singkat cerita. Jadi ketika Tuhan berperkara dengan Anda, Tuhan tidak sedang mengubah orang lain, tetapi Anda. Kapan dia berubah suaminya? Ada waktunya Tuhan. Ketika Tuhan sedang berperkara dengan Anda, artinya Anda mendapatkan kasih karunia-Nya terlebih dahulu dibandingkan orang lain. Just trust and obey, Anda akan melihat mujizatnya. Jadi suara Tuhan menuntut ketaatan melangkah. Ketika dia berbicara satu suara untuk Anda, ketika Anda taat, Anda naik satu level tangga. Tetapi kalau Anda tidak menaatinya, Anda jangan berharap ada suara selanjutnya untuk langkah selanjutnya. Selalu seperti itu. Tuhan akan berbicara satu langkah. Tapi ketika Anda tidak menaatinya, Anda tidak akan pernah bisa melihat langkah-langkah selanjutnya. Roh Kudus selalu ingin kita hidup kudus di hadapannya supaya kita selalu bisa mendengarkan suaranya. Supaya kita selalu siap menerima setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi suara Roh Kudus, dia mengingatkan, dia menegur. Tidak selalu menghibur, tidak selalu meneguhkan. Tetapi bagian kita, apakah kita mau taat dan mendengarkan dia. Jadi bagaimana mendengarkan suaranya? Datang dengan kerendahan hati. Akui dosamu di hadapannya dan bertobatlah. Yang kedua, percaya dia Allah yang mau berbicara dengan Anda. Kita sering ditipu oleh kebohongan di dunia ini bahwa Tuhan tidak lagi berbicara. Kerinduan Tuhan untuk Anda mendengar suaranya lebih besar daripada kerinduan Anda untuk mendengar dia. Dia jauh lebih rindu untuk Anda bisa mendengarkan suaranya, karena dia ingin menuntun setiap langkah Anda. Yang ketiga, kita harus mendengar dengan penuh harap. Mendengar dengan penuh harap. Jika kita mau mendengarkan suaranya, kita harus datang dengan hati yang penuh harap bahwa dia Tuhan
yang mau berbicara kepada saya. Ada kerinduan mau mendengarkan Dia berbicara. Yakin, percaya Dia Allah yang masih sama yang dulu berbicara dengan Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan Samuel tadi. Dia masih Allah yang sama hari ini, yang mau berbicara dengan Anda dan saya. Dia Allah yang mau menjawab ketika kita berseru kepadanya dan akan menuntun kita dengan suaranya. Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Jadi Tuhan bisa berbicara dan Dia rindu untuk menjawab dan memberitahukan kita lebih dari kerinduan kita. Yang keempat, mendengar dalam keheningan. Seringkali kita berdoa dengan banyak list doa. Kita lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Dan setelah selesai membacakan litani permohonan kita pun buru-buru pergi. Entah tidur, langsung beraktivitas. Kita terburu-buru di saat berdoa. Padahal Dia belum sempat menjawab doa-doa kita. Dia belum sempat untuk bersuara. Kita terlalu buru-buru. Kita tidak bisa hening, diam di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan tidak berbicara kepada saya. Betapa sulitnya untuk kita duduk diam, hening, dan hanya mendengarkan Dia. Saat hening, saat teduh, pribadi adalah keharusan bagi Anda jika Anda mau mendengarkan Dia. Mendengarkan suaranya butuh masuk dulu sampai ke hadiratnya. Jadi gak bisa kita tanda salib, langsung mau mendengar suara Tuhan. Ayo Tuhan ngomong. Ayo Tuhan cepat ngomong. Nggak bisa seperti itu. Kita butuh masuk ke hadirat Tuhan. Dengan apa? Makanya kita pujian, kita nyanyi, kita menyembah, kita masuk dulu ke hadirat Tuhan. Mendekat dengan cara itu. Kita mungkin berbahasa roh yang bisa bahasa roh. Baru kita hening. Kita dengar Tuhan mau bicara apa. Karena itu jam doa butuh dipersiapkan. Minimal 1 jam untuk masuk ke hadiratnya dengan lagu pujian, penyembahan. Baru kita bisa mendengar. Jadi mendengarkan suaranya membutuhkan keheningan. Mazmur 78 ayat 1 berkata, "Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku." Tuhan berbicara, tetapi Anda harus pasang telinga untuk mendengarkan Dia. Kelima, tadi sudah dijelaskan Pak Paulus mendengar melalui firman Tuhan. Anda tidak bisa mendengarkan suara Tuhan tanpa membaca dan merenungkan suaranya yang sudah sangat jelas di Alkitab. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu adalah mengisi sang firman, yaitu Yesus sendiri, ke dalam hati kita. Di saat kita menghadapi situasi yang sulit, bingung, tekanan, Tuhan akan bersuara lewat firman yang pernah kita baca dan kita renungkan. Semakin banyak Anda merenungkan firman Tuhan, semakin Roh Kudus tinggal di dalam hati Anda, dan Dia akan berbicara untuk menuntun Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke dalam pujian. Kita mau masuk menyembah Dia sekali lagi. Kita mau heningkan hati kita. Kita mau dengar suaranya mulai hari ini.
Tuhanku, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terpujilah namamu, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah kota bentengku.
Terima kasih Tuhan. Saat ini aku berdoa Tuhan, buka telinga anak-anak-Mu. Buka telinga anak-anak-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Buka mata mereka Tuhan untuk melihat Engkau. Ketika mereka mendengar suara-Mu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka akan berjalan mengikuti setiap rancangan-Mu. Mereka akan berjalan mengikuti rencana besar-Mu Tuhan, yang telah Engkau sediakan bagi kami jauh sebelum kami dilahirkan. Buka telinga anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka mendengar suara-Mu. Buka mata rohani mereka, agar mereka boleh melihat Engkau. Berikan kami penglihatan. Perdengarkan kepada kami suara-suara-Mu Tuhan, untuk menuntun setiap langkah kami. Bawa kami masuk ke dalam keheningan. Tuntun kami Tuhan perlahan-lahan. Tidak ada yang lebih berharga selain duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, di dekat kaki-Mu Tuhan. Kami mau duduk dekat kaki-Mu. Kami mau singkirkan segala penghalang-penghalang. Kami mau bebaskan diri kami dari segala kepahitan, luka-luka lama, dendam, apapun juga yang dapat mengganggu kami Tuhan, yang dapat merusak hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu masuk ke dalam hati kami. Masuk ke dalam tubuh kami, ke dalam jiwa kami. Singkirkan segala penghalang. Tuhan, kami mau katakan di hadapan-Mu pada malam hari ini. Ikuti saya. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Kami siap untuk mengikuti rancangan-Mu. Kami siap untuk mengikuti rancangan-Mu. Kami tidak akan sama lagi Tuhan, Kami tidak akan sama lagi Tuhan, ketika kami mendengarkan suara-Mu. ketika kami mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan satu persatu, Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan. Tidak ada satu pun Engkau lewatkan Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau jamah hati mereka akan terbuka mendengar suara-Mu. Amin. Engkau jamah setiap keluarga mereka. Engkau jamah pasangan hidup mereka Tuhan. Engkau jamah anak-anak mereka Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan anak-anak kami. Tidak ada satu pun yang lolos dari pandangan-Mu.
Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu besar Tuhan. Amin. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau membebaskan diri kami dari segala kekhawatiran, kebimbangan, keresahan. Karena kami percaya kepadamu. Amin. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kami serahkan pasangan hidup kami. Kami serahkan anak-anak kami. Kami serahkan setiap orang yang kami cintai dan kami kasih ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada kekhawatiran dalam hati kami. Meskipun apa yang kami lihat tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami tetap percaya tangan-Mu Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Kami serahkan keluarga kami. Bentengi Tuhan, api Roh Kudus. Tutup bungkus seluruh keluarga kami, rumah kami, setiap anggota keluarga kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat masuk ke dalam rumah kami, menyentuh setiap anggota keluarga kami dan keluarga besar kami. Setiap serangan iblis kami mau patahkan kuasanya saat ini juga di dalam nama Yesus. Kami serahkan segala pekerjaan, karya dan usaha kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya. Kami percaya akan janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami. Kami percaya Engkau memberkati apapun yang kami lakukan. Kami mau serahkan pelayanan kami Tuhan. Secara khusus setiap anggota di dalam komunitas ini Tuhan. Engkau berkati satu persatu. Secara khusus juga setiap pelayan di dalam komunitas ini Tuhan. Engkau pandang setiap jeripaya mereka. Perjuangan mereka Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Kami juga serahkan setiap orang yang memberkati pelayanan ini, komunitas ini yang memberkati kami. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka. Berkati orang-orang yang memberkati kami Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan apapun juga. Mereka yang mensupport pelayanan ini lewat tenaga, pikiran, dan juga dengan harta mereka. Engkau berkati, Engkau kembalikan berlipat-lipat ganda. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sorry Bapak Ibu, tadi ada hilang sebentar.